Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 jurusan di Undip yang sepi peminat tapi prospek kerjanya bagus. Teman-teman kalian perlu cermati ini. Ada jurusan yang sepi peminat loh di Undip tetapi prospek kerjanya itu cukup bagus untuk ke depan. Bagi kalian yang ingin segera berkarir setelah lulus, nah ini cocok untuk pilihan jurusan kalian. Nah, apa aja tuh? Apakah ada yang jurusan yang ingin kamu masukin untuk besok atau belum terpikirkan sama sekali karena kamu belum tahu, maka simak informasi aku berikut ini. Dari saya pertama, yaitu adalah sastra Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu sastra Indonesia? Sastra Indonesia itu ada di dalam Fakultas Ilmu dan Seni Budaya. Ya kalau di Undip terletaknya di depan FH, Fakultas Hukum itu bagus. Ya, dan juga sampingnya ada gedung parkir yang baru. Nah, sastra Indonesia ada di sana. Nah, lalu apa sih prospek kerjanya? Nanti kita bahas. Pertama adalah peminat dari sastra Indonesia itu ada 283 peminat ya. Ini daya tampung ada sekitar 36. Jadi dari 300 diambil 36 ya, hampir berapa persen ya. Dan ini cukup sedikit ya peminatnya karena dibanding dengan jurusan-jurusan lain seperti kimia atau teknik itu sampai ribuan peminatnya. Maka ini cocok untuk kesempatan bagi kalian yang beruntung bisa nih masuk ke sastra Indonesia. Apa sih prospek kerja dari jurusan sastra Indonesia? Yang pertama pasti bisa jadi guru, guru bahasa Indonesia atau guru puisi ya. Kemudian bisa jadi PNS, kemudian juga bisa jadi seorang penulis. Nah, jurnalis juga bisa karena di sastra Indonesia itu kalian akan diajari untuk bagaimana cara bisa membuat menyusun kalimat yang benar dan seterusnya lah. Nanti kalian siapkan aja sastra Indonesia dari 300 yang diambil 80 tadi. Ilmu perpustakaan. Nah, kalian yang suka baca buku bisa nih pilih jurusan ini, ilmu perpustakaan. Itu peminatnya ada 393. Kemudian daya tampung yang diterima ada sekitar 35 orang. Ini cukup mudah dan cukup sepi peminat sehingga teman-teman yang bahkan di SMA-nya itu pernah punya prestasi di bidang menulis atau di bidang membaca bisa banget nih daftar ini karena ini akan membantu banget untuk kalian diterima di ilmu perpustakaan. Dan aku yakin ketika kalian suka membaca buku, masuk ilmu perpustakaan itu cocok. Dan nanti prospek kerjanya itu kalian pustakawan, juru arsip, jadi PNS juga bisa. Oke, selanjutnya ada jurusan antropologi sosial. Antropologi sosial ini jurusan yang mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial ya. Kemudian nanti terkait dengan hubungan dengan sesama manusia kayak gitu. Peminatnya ada 304 orang dan daya tampung yang diterima adalah 36 peserta. Sehingga ini juga cukup 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 senang ya didengar karena tidak sampai ribuan teman-teman, 300 yang peminatnya aja. Nah, kalian tuh bisa bersaing nih dari seluruh Indonesia. Apa sih kerjaan dari lulusan antropologi sosial? Lah, kalian bisa jadi sebagai peneliti sosial budaya, sebagai penulis, jurnalis, analis, konsultan juga bisa ya. Lalu ada ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini menjadi jurusan yang akhir-akhir ini sering dimasuki oleh anak-anak IPA yang ingin lari ke manajemen ya. Kadang diudip mereka keterima di ekonomi Islam. Ekonomi Islam peminatnya itu sekarang ada 279. Kemudian yang daya tampungnya ada 32 orang. Sehingga ini juga cukup berpeluang lah untuk teman-teman yang ingin belajar ilmu ekonomi. Apa sih prospek kerja dari jurusan ekonomi Islam? Yang pertama kalian bisa kerja di lembaga keuangan baik yang syariah maupun non syariah ya di bank-bank itu bisa juga dari dosen juga bisa ya itu enak. Lalu ada jurusan ilmu sejarah ini jurusan yang asik ya, saya pernah punya teman yang dia itu hafal sejarah-sejarah kuno jadi ini asik. Kalian nanti bisa belajar ilmu sejarah kemudian mempelajari apa sih sejarah yang ada di sekitar kita yang kalian belum tahu. Peminatnya itu ada sekitar 195 orang dan daya tampungnya itu ada 32. Bayangkan ini cukup mudah bisa kalian masukin ini jurusan ini. Prospek kerjanya itu nanti sejarawan atau kalian terkenal bisa diundang ke TV sebagai konsultan ya. Kalian ditetangkan sebagai narasumber dan enak gitu cerita. Tapi kalian dibayar. Prospek kerjanya sejarah itu apa? Sebagai sejarawan, ahli geografi, analis ya itu juga bisa atau kurator, juru arsip. Lalu selanjutnya ada jurusan administrasi publik. Ya, ini jurusan yang kita mau sedang administrasian. Nanti kita juga melakukan
melatih berbicara kepada banyak orang, bagaimana menjalin relasi kepada orang lain, kepada customer, pada pelanggan atau calon investor. Nah, ini peminatnya itu ada sekitar 207 orang, kemudian daya tampungnya ada 120 orang. Dari 207 yang diterima 120. Ini kesempatan banget, karena lulusan administrasi publik, ketika kalian mampu menguasai skill berbicara, skill negosiasi, maka kalian akan dengan mudah masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan, baik swasta maupun BUMN atau nasional, bahkan internasional ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu sastra dan kebudayaan Jepang. Ya, ini kalian nanti akan belajar bagaimana tentang bahasa Jepang, kemudian sastranya bagaimana, kemudian mempelajari terkait isu-isu politiknya. Nah, peminatnya itu sedikit. Ini semua 195 orang peminatnya dan daya tampungnya itu 36. Lalu apa sih kerjaan dari lulusan sastra Jepang ini? Yaitu yang pertama, kalian bisa kerja di perusahaan Jepang. Enak nggak? Bayangkan perusahaan Jepang, orang-orang yang disiplin dan pasti gajinya tinggi juga, tuntutan kerjanya yang enak. Apalagi kalau kalian mampu menguasai bahasa Jepang, itu enak banget. Selain itu, jadi kalian bisa jadi seorang tour guide ya. Kalian dibayar jalan-jalan, dibayar kalau memandu orang-orang di Indonesia untuk ke sana, itu bisa. Atau kalian bisa kerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang langsung, bahkan kalian bisa mendapatkan gaji yang luar biasa enaknya. Bayangkan teman-teman, itu tadi 7 jurusan yang lebih peminat, tapi prospek kerjanya cukup bagus menurut aku ya. Menurut aku pribadi ini cukup bagus. Tapi kembali lagi kepada teman-teman yang ingin masuk kuliah atau yang ingin pilih jurusan, pertimbangkan sesuai skill kalian. Jika memang mentok-mentok apa ya jurusan yang kalian inginkan kok tidak bisa tercapai di 2 tahun yang sudah diberi kesempatan, maka pikirkan kalian untuk tetap kuliah di jurusan manapun, karena kalian akan bisa berlatih untuk survive di sana dan mencari jati diri di sana. Oke, sekian dari saya. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTubeku biar berkembang terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.